Kali ini saya ingin lebih sharing kepada rekan-rekan sekalian mengenai respon and challenge ya, atau tantangan serta jawaban yang harus kita kuasai di dalam kehidupan kita, rekan-rekan sekalian ya, khususnya nih di akhir-akhir ini ya, di 3 bulan terakhir, di triwulan terakhir, berarti 3 bulan terakhir di tahun Lodaya Banyu ini, rekan-rekan sekalian, khususnya di Oktober, November, dan Desember. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya, di Oktober ini sudah terjadi pancaroba ya. Jadi satu perubahan iklim yang itu sangat drastis rekan-rekan sekalian. Jadi pada kesempatan sekarang itu di seantero Indonesia khususnya rekan-rekan sekalian, itu terjadi yang namanya lembabnya itu di awal itu lembab panas rekan-rekan sekalian. Coba rasakan oleh rekan-rekan sekalian, udaranya itu lembab dan panas. Nah, situasi dan kondisi lembab panas ini akan sangat mempengaruhi sekali kepada sistem peredaran darah. Ya. Ada 3 sistem rekan-rekan sekalian yang terpengaruh oleh iklim ataupun cuaca pada triwulan terakhir ini, Oktober, November, Desember. Yang pertama itu adalah sistem sirkulasi darah atau sistem peredaran darah ya rekan-rekan sekalian. Yang kedua itu sistem limbik atau disebut juga sistem hormonal ya. Dan yang ketiga itu adalah sistem pencernaan. Kenapa demikian rekan-rekan sekalian ya, bahwa ketika dalam situasi dan kondisi sekarang itu, si peredaran darah, khususnya darah, komposisi darah tersebut itu lebih cenderung fluktuasi. Kental, cair, kental, cair, kental, cair, kental, cair. Nah, yang menjadi tantangannya adalah bukan masalah kental dan cairnya, rekan-rekan sekalian. Ketika seseorang itu mempunyai kalsium dan antioksidan yang tinggi, kekentalan dan nilai kecairan darah tersebut itu akan segera dibalancing atau segera dinetralisir. Tapi yang jadi tantangannya adalah ketika seseorang itu 4 polanya kurang terjaga, secara otomatis akan terjadi kesetimpangan rekan-rekan sekalian, akan terjadi setimpang ya. Intinya itu adalah darah itu lebih cenderung kepada sebuah pengentalan. Makanya jangan aneh rekan-rekan sekalian ya, yang terjadi sekarang itu perasaan pegal-pegal di punggung dan di sendi-sendi itu lebih mendominasi. Kemudian perasaan berkeringat dingin gitu, ataupun berkeringat panas yang enggak karuan. Terus kemudian juga terjadi yang namanya gangguan di pencernaan seperti misalkan kolik ya. Nah, kemudian juga setelahnya kolik ada kram-kram di kaki, kram-kram di tangan, dan kram-kram di leher. Itu akan menjadikan sebuah dominasi pada situasi dan kondisi sekarang, rekan-rekan sekalian. Oke, yang pertama dulu nih, saya akan membahas lagi mengenai sistem peredaran darah. Rekan-rekan sekalian mungkin sekarang sering menemukan ya, kalau dalam sistem peredaran darah itu lebih cenderung orang-orang itu kepada darah tinggi ataupun rendah. Kebanyakan itu ke darah tinggi karena sistem pengentalan darah akhirnya si pembuluh darah tersebut mengalami aterosklerosis, penyempitan oleh plak. Nah, akhirnya rekan-rekan sekalian dari tensi yang fluktuasinya tinggi kemudian drop sekaligus, tinggi lagi sekaligus, ya akhirnya terjadi yang namanya stres di dalam peredaran darah. Nah, reaksi-reaksi demikian itu akan mengakibatkan tubuh ini seolah-olah kurang fit. Hoyong nate meringkuk saja. Nah, jadi lebih cenderung hoyong meringkuk gitu, Pak Ustadz. Jadi daripada gerak, mending meringkuk gitu kan. Nah, apa meringkuk itu Pak Awi namanya? Nah, itu lebih cenderung seperti itu rekan-rekan sekalian. Di sendi-sendi linu-linu, kemudian di kepala bagian belakang seolah-olah ada yang naplok gitu ya, seolah-olah ada yang nempel gitu ya. Padahal itu adalah
satu proses kekentalan darah, rekan-rekan sekalian. Dan perlu dipahami bahwa itu di dalam peredaran darah. Di dalam peredaran darah akan terjadi kekentalan darah yang nanti akan menyebabkan yang namanya gangguan-gangguan di pembuluh darah. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, situasi dan kondisi sekarang ini akan mempengaruhi juga sistem hormonal. Kenapa demikian? Ya, karena stres yang terjadi pada saat sekarang ini, banyak orang yang terbakar oleh opini. Betul kenyataannya, resesi rekan-rekan sekalian, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan mencari penghasilan, kesulitan untuk mendapatkan uang yang besar gitu. Tapi itu di luar sana, benar nggak rekan-rekan sekalian? Kalau di GM sebetulnya tidak demikian kalau disikapi. Kan seperti itu. Itu adalah sebuah keuntungan, tetapi biasanya karena memang manusia itu sifatnya latah. Cek Batur nyebut susah dan nurutan, kepikiran susah. Jadi di dalam otaknya aduh bener buah susahnya, buah susah. Lain gawe malah HS lalu banget gitu. Nah itu yang terjadi rekan-rekan sekalian ya. Sehingga dari opini yang menyebar di masyarakat itu akan menjadikan sebuah sugesti, hati-hati rekan-rekan sekalian, Anda terbakar oleh opini yang sedang berlaku. Oke, di luaran sana terjadi resesi, tapi yang paling penting kita itu selalu ada solusi. Tapi dengan catatan harus menggerakkan tubuh ini. Karena rekan-rekan sekalian tanpa disadari ketika stres, nilai kortisol tersebut di dalam tubuh tersebut menjadikan sebuah kekentalan darah lagi. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Sistem hormonal, khususnya sistem limbik atau sistem hormonal yang ada di otak rekan-rekan sekalian. Ketika otak ini mengeluarkan kortisol dan itu tidak digerakkan, hati-hati rekan-rekan sekalian. Itu akan menyebabkan berbagai gejala seperti psikosomatik. Psiko itu jiwa, somatik itu reaksi fisik. Perasaan jantung berdebar, perasaan gak enak hati, gitu ya. Kemudian keputihan, kalau di perempuan, kalau laki-laki itu ejakulasi dini, gitu. Hati-hati rekan-rekan sekalian, itu dari stresor. Dan itu hampir rekan-rekan sekalian, hampir ya. Itu 70% menimpa tuh hal-hal yang demikian. Hati-hati. Jadi lamun bapak-bapak ayeuna aya nu menderita yang namanya itu SD, ejakulasi dini, hati-hati berarti otaknya sudrey. Kalau perempuan ada yang menderita yang namanya keputihan, hati-hati juga. Itu sebagai akibat dari sudrey juga, rekan-rekan sekalian ya. Makanya segera yuk minimalisir. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya mengenai hal yang demikian. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, sistem peredaran darah karena fluktuasi suhu menyebabkan komposisi darah itu lebih cenderung mengental. Itu satu. Yang kedua, yang terganggunya itu sistem limbik, sistem hormonal, ya sistem otak. Kenapa demikian? Sistem hormonal terganggu karena stresor. Stres yang kurang dinetralisir. Oke. Dan yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang terjadi saat ini adalah penumpukan gas di dalam sistem pencernaan. Banyaknya gas, komposisi gas di lambung, di usus kecil dan usus besar, itu mendorong situasi dan kondisi di lambung, usus kecil dan usus besar itu menjadi panas. Makanya jangan aneh rekan-rekan sekalian. Banyak hal yang terjadi seperti tifoid dan DBD itu sedang mendominasi sekarang. Nah, lebih cenderung bahwa itu disalahkan kepada makanan, lebih cenderung itu disalahkan kepada hal-hal yang lain. Padahal rekan-rekan sekalian, hal itu terjadi karena penumpukan gas di dalam sistem pencernaan. Oke, saya ingatkan kembali rekan-rekan sekalian bahwa sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, ya, kemudian trachea, kemudian usofagus, ya, kemudian lambung, kemudian usus kecil, kemudian usus besar, sigmoid, rektum, anus. Nah itu yang disebut
sistem pencernaan, rekan-rekan sekalian. Nah, seputar itu, gas panas tersebut banyak bersemayam di lambung, akhirnya jadi kolik lambung. Gas panas tersebut itu bersemayam di usus kecil, akhirnya kolik usus kecil ataupun tipoid atau tipes. Kemudian gas panas tersebut itu bersemayam di usus besar, akhirnya menjadi kolik di usus besar. Yang awal-awalnya itu reaksi fisiknya itu adalah sakit di perut bagian bawah kiri. Nah itu, ya banyak seperti itu. Sekarang itu sakit di perut bagian bawah kiri. Nah itu sebagai pelambang dari kolik yang namanya usus besar descendent. Berarti kan gitu. Nah itu fenomena yang terjadi di lapangan. Rekan-rekan sekalian nggak usah cemas ya. Karena pada intinya rekan-rekan sekalian, yang pertama dari sistem peredaran darah terjadi yang namanya pengentalan darah karena siklus ya, karena siklus cuaca yang tidak beraturan sekarang. Satu. Yang kedua, dari sistem hormonal. Kenapa terjadi gangguan pada tubuh? Karena nilai stressingnya itu tinggi. Ketika nilai stressing tinggi, berarti hormon kortisol yang mendominasi keluar dari otak kita. Hormon kortisol tersebut sifatnya adalah menggumpalkan darah, menggumpalkan sel juga, rekan-rekan sekalian. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, di sistem pencernaan terjadinya penggumpalan gas di seluruh sistem pencernaan. Karena apa? Tidak ada zat yang melikuidir gas. Tidak ada zat yang memecah gas supaya si gas itu berbentuk kecil-kecil sehingga gas itu didorong ke atas ataupun didorong ke bawah. Lamun kaluhur jadi terab, kahanap jadi hitut, begitu. Pak Jenal. Nah, itu lebih cenderung ngulik medu. Kalau dulu orang yang menyebutkan daek medu, hati-hati rekan-rekan sekalian, medu itu kolik, berarti daek kolik gitu. Nah, hati-hati kasih kolik itu, rekan-rekan sekalian. Kalau yang pernah merasakan asarek dicabut nyawa, Pak Ustaz. Nah, gitu. Nah, ini mendominasi ya, gangguan-gangguan tersebut itu sekarang sedang mendominasi. Jangan ditanya ya bahwa efek dari awal kolik tersebut akan mengganggu dari pinggang terasa kaku, kemudian pundak terasa kaku, kemudian sendi-sendi juga terasa kaku. Itu semua sebagai akibat dari pergerakan pencernaan yang kurang teratur. Dari kurang teraturnya tersebut menjadikan gas tersebut tertumpuk pada satu bagian tubuh. Sehingga si gas tersebut berubah yang tadinya dingin menjadi panas. Nah, sudah panas seperti itulah menyebabkan sistem pencernaan tersebut itu labil ya rekan-rekan sekalian. Nah, dari 3 hal yang terganggu, sistem peredaran darah menjadi terganggu karena darahnya kental. Sistem hormonal terganggu karena yang mendominasinya itu adalah kortisol. Sistem pencernaan terganggu karena yang mendominasinya itu gas. Nah, intinya 3 hal tersebut itu adalah proses penggumpalan. Oke, itu tantangan. Apakah ada solusinya di kita, rekan-rekan sekalian? Oke. Solusi dari 3 hal tersebut itu memerlukan resveratrol. Resveratrol itu adalah senyawa untuk mencairkan darah ya. Nah gitu. Kalau darah kental berarti harus dicairkan kan gitu ya. Nah berarti solusi dari semua gangguan tersebut itu adalah resveratrol atau pencair darah, berarti kan gitu. Nah hal tersebut itu resveratrol tersebut, kadar resveratrol yang paling tinggi ini produk Indonesia lokal, rekan-rekan sekalian ya, itu ada di bawang tunggal atau single garlic ya rekan-rekan sekalian. Di mana kita sudah tahu bahwa pegunungan yang paling bagus untuk bawang tunggal itu adalah pegunungan Dieng ya. Kalau di Jawa, kalau di Jawa Barat itu sendiri adalah di Ciwidey kalau nggak salah. Nah seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Lepas dari itu semua ya,
Kenapa nih disodorkan tadi oleh Mas Roni itu adalah mengenai singer garlic ya, atau disebut juga bawang nunggal. Bawang nunggal itu sendiri mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Sehingga nilai dari garlic itu, singer garlic atau bawang nunggal tersebut itu dapat mencairkan darah di seluruh peredaran darah yang ada di tubuh manusia, rekan-rekan sekalian. Sifatnya adalah tadi resveratrol atau pengencer darah ya. Nah, selain daripada ada unsur resveratrol, rekan-rekan sekalian ya, di dalam bawang nunggal itu sendiri mengandung fosfat yang aman bagi pencernaan. Kenapa demikian? Sifat fosfat itu adalah sebetulnya fosfat ya. Fosfat itu sendiri adalah gas. Tetapi dari sifat fosfat tersebut, sifat fosfat yang ada di bawang nunggal itu sifatnya ya rekan-rekan sekalian, dari bawang nunggal tersebut itu sifatnya bisa memecah yang namanya gas yang berkumpul di saluran pencernaan karena sifatnya turbulensi. Kalau di gas yang terkandung di dalam bawang nunggal tersebut itu sifatnya turbulensi. Turbulensi itu seperti ini, gas tetapi sifatnya dinamis. Ya, turbulensi itu berarti kan berputar dan maju gitu. Nah, sehingga tadi gas-gas yang tertambat di bagian saluran pencernaan tersebut itu bisa tergerakkan dan terpecah oleh kadar fosfat yang ada di bawang nunggal. Oke, itu berarti sifat respirator. Berarti dari 3 gangguan tersebut sebetulnya bisa dipecahkan oleh resveratrol ya. Nah, selain daripada itu, rekan-rekan sekalian, nih kabar gembiranya bahwa kadar bawang nunggal, di mana bawang nunggal itu akan baik rekan-rekan sekalian. Ya. Bawang nunggal yang paling baik adalah bawang nunggal ketika bawang nunggal tersebut. Jadi kalau kompleks bawang nunggal itu ditanam, maka di sekitarnya itu kudu loba kirinyu, Pak Ustadz. Tahu kirinyu, Pak Ustadz? Nah, gitu. Jadi bawang nunggal yang baik itu adalah ketika bawang nunggal yang ditanam di sekitar bawang nunggal itu banyak unsur kirinyu. Kirinyu itu apa ya Mas Roni? Kalau waktu itu nama latinnya itu. Nah, sehingga unsur resveratrol yang ada di bawang nunggal itu akan sangat sempurna ya rekan-rekan sekalian ketika bertemu dengan unsur yang ada di kirinyu. Nah, yang ada di produk kita itu adalah memakai bawang nunggal yang di sekitarnya itu ditumbuhi banyak tumbuhan kirinyu. Oke, itu yang menjadi nilai positifnya. Bawang nunggal yang ditumbuhi di sekitarnya tersebut adalah pohon kirinyu itu ada pada sebuah produk di kita yang namanya Neo Habecor. Oke, nah Neo Habecor itu sendiri komposisinya sudah disempurnakan ya. Dari mulai ada apel di dalamnya, kemudian ada madu dayak di dalamnya, rekan-rekan sekalian, ada cordyceps ya atau jamur dari Tibet di dalamnya. Kemudian juga ada royal jelly di dalamnya, rekan-rekan sekalian. Itu menjadikan sebuah komposisi selain daripada activating bisa balancing dan cleansing juga. Oke, satu solusi dalam satu kemasan untuk berbagai situasi. Nah, makanya yang disebut produk sapu jagat di GM oleh PT Panca Tunggal Wibawa tersebut itu adalah Neo Habecor. Nah, itu salah satu solusi ya. Salah satu solusi untuk memecahkan masalah di dalam peredaran darah di sistem limbik ataupun di sistem pencernaan. Yang menjadi garis besarnya rekan-rekan sekalian, kalau dulu ya sebelum nih di triwulan terakhir di 2022 ini itu komposisi Habecor itu lebih baik kalau disajikan langsung, diminumnya langsung. Uniknya rekan-rekan sekalian, di triwulan terakhir di tahun Lodaya Banyu ini, Neo Habecor tersebut paling baik
itu ketika Neo Habekor tersebut dicampur dengan unsur air hangat. Oke, air hangat ke panas. Kalau Teh Tati bilang mah atau Teh Ida bilang mah itu teh curot, gitu. Nah, cairna teh nu curot. Jadi kalau ingin tahu cair curot itu berarti sekitar 70 derajat Celcius. Ingin tahu 70 derajat Celcius, tadi na dispenser. Nah, itu kurang lebih 70 derajat Celcius. Jadi, rekan-rekan sekalian, menambahkan berarti seperempat ya, seperempat air dengan suhu 70 derajat Celcius, 1 sendok Neo Habekor. Nah, Anda kalau misalkan tidak suka dengan wanginya ya, bawang putih, bisa dicampur dengan esen ataupun sirup. Ataupun sirup yang vanila, yang jeruk, ataupun yang anggur. Ya. Karena memang vanila, jeruk, dan anggur itu bisa melelehkan aroma yang lain. Nah, perlu dipahami 3 unsur, vanila, jeruk, atau anggur, itu bisa mengalahkan ya sensasi dari wangi yang lain. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, ya, jika tidak suka, berarti kan kalau suka ya jalani saja. Tinggal pada proses penyajiannya itu adalah 1 sendok Habekor dicampur dengan 50 ml atau seperempat gelas standar, ya gitu ya. Seperempat gelas standar, diminumnya hangat-hangat. Nah, itu akan mempercepat proses pemulihan dari gangguan 3 sistem tadi. Sistem peredaran darah, sistem limbik atau sistem hormonal, dan sistem pencernaan. Begitu rekan-rekan sekalian ya, sebagai introducing mungkin itu Mas Roni ya. Maka saya serahkan kembali kepada Mas Roni untuk sharing yang lainnya. Ya, terima kasih Buya. Oke, rekan-rekan semua ya, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari guru besar kita semua terkait dengan herbal ya, herbal pada malam hari ini yang dibahas yaitu Neo Habekor. Oke, rekan-rekan semua, sekarang saatnya kita coba untuk berinteraksi ini dengan rekan-rekan semua. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan langsung melambaikan tangan atau ada testimoni ya. Oh, sudah ada nih dari Pak Awi. Silakan Pak Awi. Ya, Mas Roni. Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Awi. Ya, Buya, terima kasih atas waktunya. Saya ada satu testimoni sama satu pertanyaan, Bu. Siap. Ya, ini kebetulan memang takdir Allah berkehendak lainnya, tapi jaringan saya almarhum 1 bulan yang lalu, mungkin Buya kenal Pak Ed Ganjar, Bu. Ya. Nah, saat dia masuk di GN, karena memang langsung dia jaringan saya dari nol, saya tidak tahu beliau punya gangguan ini, Bu, jantung, Bu. Nah, ya. Awal-awal nih, Bu, mereka almarhum ragu, penanganan sederhana, Bu. Saya akupuntur di titik jantung bagian belakang, akupuntur bekam. Hanya memang atas petunjuk guru-guru, saya berikan Habekor, Sevoder, dan GNST, Bu. Nah, beriringnya jalan, saya tidak tahu. Saya dapat informasi pun dari almarhum bahwa beliau itu udah dikasih kateter, mau pasang ring, Bu, di rumah sakit. Kata almarhum nih, udah pakai seragam lah, karena memang beliau keluarga medis gitu kan, persiapan untuk pasang ring lah ceritanya gitu. Tapi disuruh pulang, Bu, sama dokter. Dia tanya minum ditangani di mana, dia bilang ditangani sama Gus Mus, minum herbal. Nah, terus kata dokter, ya udah obatnya dilanjutkan. Gitu, Bu. Sampai berjalan kurang lebih beliau selalu sama saya, Bu. Jadi banyak cerita sampai kita kemarin PKP pun sebelum ke Nabawadata, saya sering nginep sebelum masuk ke Nabawadata, sering nginep di bawah dulu sama beliau gitu. Cuma memang setelah saya pindah, saya bukan Cakrabuana, beliau masih bertahan di sana gitu. Dan ini pun saya dapat dari pembicaraan almarhum bahwa saya tidak pernah lepas dengan namanya guru saya, Pak Awi, dan
jantung saya ini sembuh katanya Ya, gitu boy. betul. Almarhum selalu bilang gitu. Nah 1 bulan yang lalu saat saya sedang aplikasi di Banten boy, aplikasi di Banten, karena saya 4 bulan setelah itu tidak komunikasi dengan almarhum karena almarhum uh, uh, teguh di sana di sebelah, saya fokus di Cakrabuana gitu boy. Nah Allah berkehendak lain, dia kebetulan saya dapat kabar masuk rumah sakit Hermina, keluhannya jantung juga boy. Hmm. 1 minggu lebih, satu minggu lebih dirawat, dan memang sudah ketentuannya beliau meninggal. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang selayak-layaknya bu, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bu. Nah itu salah satu testimoninya bu, bahwa dia sendiri yang mengatakan bahwa saya tidak pasang ring, sembuh ditanganin oleh guru saya itu bu. Itu testimoninya. Nah untuk pertanyaannya, satu bu, untuk jantung bocor bu, saya ada PJL nih Bu, seperti apa Bu, dan herbalnya. Terima kasih dua itu Bu. Mohon maaf, terima kasih Bu ya. Siap. Terima kasih Pak Awi. Sedikit saya bercerita karena saya juga sangat tahu perjalanan dari almarhum Pak Ep ya. Pak Ep itu sangat luar biasa ya, semangatnya yang mumpuni. Di konsep awal kan beliau masuk ke dalam GM terapi itu untuk mengobati diri ya, supaya dia bisa menterapi diri, dan selebihnya saya juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul apa yang beliau cita-citakan, saya yakin beliau sudah terwujud ya. Cita-cita beliau sudah terwujud. Karena di perjalanan awal kan terjadi gangguan jantung koroner. Jadi arteri koronarianya itu sudah mampet. Nah, sehingga aliran darah yang menuju ke pusat jantungnya itu menjadi tersumbat. Dan itu jauh-jauh hari beliau memang bukan lagi harus di ring Pak Awi, tapi itu harus ada reaksi bypass ya, dibelah kemudian di bypass. Nah, tetapi ajaibnya rekan-rekan sekalian, bahwa beliau dengan masuk ke dalam tatanan komunitas GM ya, dan beliau melakukan satu bentuk terapi mungkin oleh Pak Awi ya dan rekan-rekan yang lain di terapinya, termasuk beliau rutin meminum Neohabekor. Nah, sehingga yang tadinya infak jantung atau kerusakan jantung yang harusnya itu di yang awal itu berarti kan harus di bypass, kemudian setelah harus di bypass itu tidak terjadi kan gitu ya Pak Awi ya, sehingga dengan kontak terapi dan minum Habekor dia jauh lebih bisa merasakan hidup ini lebih indah, kata beliau ketika bercerita dengan saya pas waktu PKP. Dan sangat luar biasa rekan-rekan sekalian, selain daripada beliau itu sudah bisa keluar dari dari gangguan jantungnya, beliau juga menyebarkan kabar gembira kepada orang lain, dan juga beliau juga ikut menterapi orang lain gitu. Nah, itu yang istimewanya. Dan beliau sangat aktif ya di PKP, kemudian di acara koordinasi dan lain-lainnya. Oke. Pada satu titik beliau sudah hampir 90% Pak Awi. Sudah 90% beliau itu sudah terhindar dari yang namanya gangguan jantung koroner. Karena apa? Karena beliau kan sudah bisa lari kembali ya. Lari, jogging dan lain sebagainya itu sudah tidak ada gangguan sama sekali, tidak ada sesak dan lain sebagainya. Pada satu ketika yang menjadikan beliau itu dirawat kan pada waktu itu ada tabrakan ya Pak Awi ya. Tabrakan motor kan, beliau tabrakan, kemudian yang kenanya itu rongga dada, dan tanpa dari hasil ronsennya ternyata si tulang rusuknya itu lebih cenderung menusuk ke bagian pleraknya ya, sehingga ada gangguan di paru-paru dengan sesak, dan pada waktu itu sebetulnya bukan dari jantungnya Pak Awi. Kalau di masalah yang kedua itu bukan di jantungnya, beliau itu ada gangguan di parunya itu, karena si tulang rusuknya tersebut ada patahan yang nusuk ke zona paru-paru itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah karena memang ada obat mungkin yang dimasukkan ya, sehingga si ginjalnya itu terjadi regresi penurunan. Nah, saya juga aneh, kenapa kan beliau itu selalu cocok
dengan yang namanya obat kimia. Tapi pada waktu itu ternyata beliau itu tidak kenapa menurun gitu setelahnya minum obat kimia, si ginjalnya itu kurang berfungsi sehingga pada waktu itu ada indikasi untuk dicuci darah kan gitu ya Pak Wi ya. Nah, tetapi pada satu titik saya lihat, saya suruh teman kita untuk melihat apa pupilnya. Terlihat pada waktu itu pupilnya itu midriasis. Midriasis itu melebar, Pak Wi. Nah, melebar ya, dua-duanya melebar. Saya bilang mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan beliau kembali lagi sehat. Tetapi begitulah qadarullah gitu kan. Nah, jadi saya punya apa alasan, oh kenapa ginjalnya ada menurun gitu kan, yang tadinya ginjalnya bagus, kemudian sekarang ginjalnya menurun. Nah, oh ternyata kerja ginjal menurun karena kerja otaknya menurun. Regresi itu adalah penurunan kerja otak, Pak Ali. Nah, sehingga ketika penurunan kerja otak itu terjadi, maka si ginjal dan peredaran darah yang lainnya juga ikut menurun. Yang akhirnya terus menurun, dan seperti halnya yang sudah sudah kita periksa gitu loh, bahwa terjadinya midriasis itu biasanya kan kurang lebih paling lama itu midriasis itu melebar dua-duanya. Itu biasanya tidak kurang dan tidak lebih itu antara kan 1 sampai dengan 5 hari. Nah, yang terjadi adalah ketika setelahnya midriasi itu 3 hari beliau sudah ya sudah qadarullah rekan-rekan sekalian meninggalkan kita sekalian. Tetapi yang jadi positifnya adalah yang pertama beliau itu bisa terhindar dari yang namanya operasi. Dan yang kedua berarti penyebab beliau itu sebetulnya kan sudah waktunya Pak. Sudah waktunya beliau meninggalkan dunia ini, tetapi kan gitu yang menjadi jalannya itu adalah benturan di dada yang keras yang menyebabkan si tulangnya itu menusuk ke zona paru-paru dan sehingga oksigen itu berkurang ke otak. Dan sebagai qadarullah juga reaksi otak itu menurun sehingga menurunkan kerja dari seluruh organ. Tapi rekan-rekan sekalian, saya sangat bangga dengan beliau karena begitu semangat beliau. Begitu semangat beraplikasi, begitu semangat juga dengan kadar keilmuan, dan itu salah satu jasa Pak Awi. Terima kasih Pak Awi sudah memperkenalkan ilmu ini kepada beliau, dan beliau mudah-mudahan beliau itu fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang kedua itu berarti yang terjadi Pak Awi pada almarhum Pak Haji F ya, karena memang sangat luar biasa beliau. Nah, yang kedua mengenai bocor jantung. Nah, peristiwa bocor jantung itu bocor jantungnya di usia berapa tahun? Kardiak arestnya itu di berapa tahun Pak Awi? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Justru ponisnya di usia 57, Bu. Oke. Bocor jantung itu satu peristiwa bocor jantung perlu rekan-rekan sekalian ketahui ya, apa yang disebut dengan bocor jantung. Yang disebut bocor jantung itu adalah ketika katup di jantung itu kurang berfungsi. Kan gitu ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi katup yang harusnya membuka dan menutup kan gitu ya. Katup jantung itu membuka, menutup kan gitu. Nah, ketika menutupnya tidak sempurna. Jadi terjadi kebocoran. Nah, itu yang terjadi bocor jantung. Nah, hal tersebut Pak Awi disebabkan oleh yang biasanya ischemic ya, itu dinamakan ischemic ataupun kerusakan dari, kalau di dewasa berarti kan dari 15 tahun ke atas itu lebih cenderungnya ke ischemic atau kerusakan di susunan saraf yang mengatur jantung Pak Awi. Jadi sarafnya itu kurang konstan kerjanya sehingga si katupnya itu kurang buka dan tutup. Oke. Membuka sempurna, ketika menutup carang gitu loh. Nah, harusnya kalau ketika menutup si katup itu ya nutup, berarti kan si darah itu tidak rembes dari atas ke bawah. Nah, yang disebut bocor jantung itu adalah ketika katupnya itu bocor, berarti kan gitu. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Ingat bahwa ischemic itu diakibatkan oleh susunan saraf pusat yang kerja pada jantung itu kurang maksimal, dan pencetusnya rekan-rekan sekalian, ischemic itu adalah 90% dari proses emosional.
ketidaktenangan, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, dan kurang percaya diri. Nah, makanya rekan-rekan sekalian ya, jangan berlama-lama tuh yang namanya sedih, kemudian takut, marah, kecewa, dan kurang percaya diri. Bisi ischemik, amit-amit ya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga dijauhkan dari kita sekalian ya. Kita sudah diberi ilmunya, benar nggak rekan-rekan sekalian? Kita sudah dikarunia ilmu oleh Allah ini supaya menangani hal yang demikian. Nah, balik lagi Pak Awi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah temukan, kan gitu ya. Temukan gangguan psikologi yang terjadi padanya dengan cara, ya jelas berarti dengan cara psikodetek. Nah, ketika psikodeteknya sudah terdapatkan gitu ya, terketahui, disitulah Pak Awi ini harus dibesarkan. Oke, jadi psikologinya yang harus dikuatkan karena sangat aneh, bukan aneh lagi, ajaib Pak. Ketika seseorang tersebut sudah menemukan jati dirinya, sudah menemukan pedenya lagi pada dirinya, semangat pada dirinya, jantung itu secara otomatis akan berdegupnya itu kuat, Pak Awi. Oke, sehingga katup itu, katup mitral ataupun bilateral itu, ya, trikuspidalis ataupun bikuspidalis itu akan kuat kembali, menutup kembali ketika susunan saraf pusatnya itu baik kembali. Tapi pahami, susunan saraf pusat itu sangat dikontrol oleh sistem limbik atau sistem otak. Sistem otak sangat dipengaruhi oleh yang namanya SIR. Oke, berarti nih ini sangat nyambung Pak Awi dengan materi kita. Jadi temukan semangat dia. Apa yang membuat dia semangat? Apa yang membuat dia punya harapan? Apa yang membuat dia mempunyai satu gairah dalam kehidupannya? Temukan itu, HB Core penyertanya, terapi lakukan 5 ataupun 7 hari sekali. Oke, begitu Pak Awi. Boy, sedikit Boy, mohon maaf tambahan nih Boy. Ya. Jadi memang ini saya kemarin kunjungan kedua. Jadi memang beliau ini sebetulnya Pak Raji Boy, yang apa sih ini untuk beranak, penanganan beranak ya. Sama dia juga banyak PJL Boy, orang-orang yang pada sakit kesleo dan lain sebagainya, dia banyak lah. Cuman memang dia sedikit ada kurang enak di masa lalu tentang GM nih kan gitu. Nah, maksudnya saya ke sana diedifikasi, katanya ada Pak Ustadz yang mau datang gitu Boy. Saya minta air putih Boy. Saya kasih air putih. Nah, penanganan cuman gini. Saya sih dari Buya yang sampaikan saya belum paham tuh tentang kebocoran jantung, tapi tahap awal karena dia minta air, saya kasih air, saya hipnoterapi Boy. Ya. Masuk pada gelombang alfa dan theta, saya suruh lepas rasa kecewa, rasa sakit hati, terus saya hadirkan rasa bahagia dan rasa gembira gitu. Subhanallah Boy, 4 hari dia udah ngumumin ke orang, dia udah sehat, keluar Boy, jalan-jalan gitu. Luar biasa. Cuma kemarin waktu saya tengok di lalanya tanpa dia tahu juga, tiba-tiba dia habis sholat, tiba-tiba di bawah perutnya itu detaknya kencang seperti awal lagi. Tapi saya bilang, karena memang emak ini terlalu capek, karena dari pagi dia udah keluar, udah jalan-jalan kemana-mana gitu Boy, mengumumkan dia udah sembuh. Bahkan 2 hari setelah saya tangani, dia udah terima klien gitu, ada sakit lah 2 orang gitu. Nah yang kedua, karena memang saya kemarin masih meraba, hanya saya penotokan di titik jantungnya belakang, sama saya relaksasi aja. Lebih banyak saya hibur Boy gitu. Lebih banyak saya hibur kan gitu. Dia bilang alhamdulillah Pak Ustadz datang, saya udah sehat lagi gitu Boy. Nah ini untuk tahap berikutnya, makanya saya tanya tadi Boy, mohon maaf Boy. Terima kasih banyak. Saya nggak nyangka ternyata Pak Awi itu penghibur ya, lelaki penghibur. Tapi begitulah rekan-rekan sekalian, jantung itu butuh hiburan, benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi kalau misalkan bagaimana dia bisa berpikir dan berjiwa besar itu karena ketika segala sesuatu itu ya jangan dibuat beku gitu loh. Makanya seperti halnya rekan-rekan sekalian di triwulan ketiga, di triwulan keempat di Lodaya Banyu, Oktober, November, Desember. Awas, hati-hati rekan-rekan sekalian. Masalahnya itu di kebekuan. Maka hal tersebut itu berarti harus kebalikannya, harus dicairkan. Bukan tidak mempunyai kemauan, bukan tidak mempunyai kemampuan, bukan tidak mempunyai penguat, tapi semangat
atau pencairan otak yang kurang. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Jadi otaknya yang beku, itu kenaon dan lain sebagainya, rekan-rekan sekalian. Itu asa ngambang cenah gitu kan. Kudu ka mana itu kudu kumaha. Padahal duit boga. Padahal pasien aya gitu. Tapi otak nu kamana meli, tapi otak yang kesana kemari. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Makanya kenapa pada materi sekarang saya lebih menekankan kepada bagaimana mendapatkan sirah. Nah seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Makanya sesuai dengan ritme bahwa Oktober, November, Desember, rekan-rekan sekalian, yang menjadi gangguan adalah proses pembekuan darah, proses pembekuan hormon, proses pembekuan dari saluran pencernaan. Peristaltik itu kurang beraturan. Ya, perlu dipahami itu rekan-rekan sekalian ya. Kenapa peristaltik kurang beraturan? Ya, tadi karena gas. Karena gas yang bersifatnya panas. Karena tadi opini yang merendahkan. Gas panas itu lebih cenderung kepada waspisu pisudurinas, hati-hati ya. Kabar-kabar yang masuk ke dalam telinga kita gitu, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, sehingga menjadi gelombang panas di dalam. Jangan-jangan saya seperti itu, jangan-jangan saya seperti itu. Bukan fokus ke geraknya, malah fokus mikiran kalau susah batur keur naon. Gerak gitu. Ketika gerak kita sudah terkuasai kasus batur yang meureun kurang bisa dibantuan, benar enggak? Batur keur susah di pikiran ku urang na oge jadi ngeluh susah. Setelah itu kita tidak bergerak. Hati-hati rekan-rekan sekalian, kebekuan. Kebekuan itulah yang akan membuat kita itu benar-benar mati di lumbung padi. Jadi tikus mati di lumbung padi. Hati-hati Jaman. Jadi kalau padi itu makanannya tikus. Tapi itu istilahnya rekan-rekan sekalian, Oktober, November, Desember itu adalah mati di lumbung padi. Tikus mati di lumbung padi berarti harusnya makanan itu banyak gitu. Harusnya dia hidup. Kenapa dia mati di lumbung padi? Hati-hati, begitu yang akan terjadi pada Oktober, November, Desember ya. Melihat dari pasti alam menuju ke budaya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Yang menjadi tantangan rekan-rekan sekalian, kalau dulu dengan masalah corona yang urusannya dengan nyawa langsung kan gitu ya. Kita diselamatkan, mana nggak rekan-rekan sekalian? Kita diselamatkan. Bahkan gerak kita dibatasi, coba. Gerak kita dibatasi, jasad kita dibatasi, kemampuan kita juga dibatasi, pengetahuan dan opini serta sugesti kita juga diplot gitu. Kita bisa keluar dari lubang jarum itu. Harusnya sekarang rekan-rekan sekalian, Anda dibuat opini resesi itu jangan menyerah, benar? Yang harus kita lakukan, yuk cairkan situasi dan kondisi gitu. Yuk cairkan suasana supaya Anda tidak banyak tidur, tidak banyak ngahulang, teu banyak kerung cap bintang 11 bahaya. Nah, seperti itu berarti pasti alam dan budayanya rekan-rekan sekalian. Mangga Mas Roni, saya balikan lagi ke Mas Roni. Baik, terima kasih Buya. Terima kasih Pak Wi atas pertanyaannya, Pak Wi. Ya, tadi yang bisa disimpulkan rekan-rekan dari pertanyaan Pak Wi tadi bahwa ternyata kerja jantung ini akan lebih maksimal ya ketika memang ada sentuhan psikologi. Kalau kata Buya tadi memang hiburan gitu ya. Oke, selanjutnya Bu, di sini ada pertanyaan juga dari yang sudah melambaikan tangan dari Mas Sugi. Silakan Mas Sugi. Yap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya, Master. Siap, pasti. Jadi saya dapat pasien itu dari Malang ini ya. Kebetulan punya keluarga di Sumedang. Itu dulunya dia adalah atletik. Ya lompat jauh sama tolak peluru gitu. Tapi pas udah tuanya itu atlet. Tapi sekarang dia punya keluhan itu 3 Bu ya, kayak yang tadi kayak dari peredaran darahnya itu terganggu, terus sistem limbiknya itu juga terganggu sama pencernaannya. Pas kita terapi awal, saya tanya dulu, saya mau udah diakupuntur ke ahli di Surabaya gitu, orang Malang gitu kan. Terus
profesor mana pokoknya mah udah di semuanya sudah dicoba sampai habis sekian gitu pokoknya dia bilang. Nah, waktu kita terapi awal ternyata itu Buya dia di bawah pusarnya itu mengeras banget. Kayak apa susah banget ditekan itu susah. Nah, pas waktu saya tanya, ternyata 2,5 bulan nggak bisa BAB, hanya bisa apa buang kentut gitu, buang angin gitu. Langkah awalnya saya kasih itu karena saya hanya membawa RPJM tadi, terus saya kasihkan pas terapi yang kedua saya tanya itu apa katanya sudah bisa nyenyak tidur gitu. Tadinya nggak bisa tidur sama sekali Bu ya, dari jam 6 ke atas habis maghrib itu melotot terus gitu katanya, susah. Terus apa yang saya lakukan nantinya berikutnya gitu untuk karena saya lihat itu dari bawah pusarnya itu mengeras banget. Terus 2,5 bulan nggak bisa BAB itu ya, itu aja ya. Oke, terima kasih Mas. Sembelit kronik berarti kan, satu peristiwa di mana seseorang itu sulit buang air besar, apalagi sampai dengan berbulan-bulan. Kebayang rekan-rekan sekalian ya, kalau misalkan kita tidak buang air besar dalam satu hari, itu nilainya rekan-rekan sekalian ya, nilainya berarti kita itu seperti halnya merokok kretek ya, merokok kretek yang nilai tarnya itu 40 ya, 40 miligram, berarti rekan-rekan sekalian itu kali 40 karena 40 batang. Jadi kalau kita misalkan dalam sehari tidak buang air besar, dalam penelitiannya rekan-rekan sekalian ya, maka itu sama seseorang tersebut menyimpan racun di tubuhnya itu seperti hanya dia merokok 40 batang dalam sehari yang nilai tarnya itu 40 miligram. Kebayang rekan-rekan sekalian kalau 2,5 bulan kan gitu ya. Nah, oke. Salah satu faktor dari kenapa sulit tidur nih? Kenapa sulit tidur? Ada hormon yang namanya itu melatonin atau disebut juga hormon tidur. Nah, hormon tidur tersebut itu diproduksi oleh limbik ya, oleh otak untuk supaya seseorang itu ada proses ngantuk sehingga tidur. Nah, tetapi hormon melatonin tersebut bisa terganggu jika usus besarnya itu terganggu. Karena gerakan yang kembali lagi ya rekan-rekan sekalian, gerakan usus besar itu sangat mempengaruhi sekali terhadap kerja dari otak itu sendiri ya. Sehingga ketika banyak penumpukan gas ataupun banyak penumpukan racun di usus besar itu sangat mempengaruhi kepada banyaknya juga racun berarti di otak. Otomatis, secara otomatis nih, jika seseorang itu susah BAB akan bermasalah dengan yang namanya sulit tidur. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian, itu salah satunya ya. Makanya rekan-rekan sekalian bisa lebih cenderung seperti ini. Coba lihat kalau banyak penumpukan gas di perut bagian bawah, orang tersebut perut bagian bawah ya, berarti di bawah pusar. Kalau seseorang itu banyak penumpukan gas di perut bagian bawah di bawah pusar, maka orang tersebut lebih cenderungnya itu susah tidur. Tetapi kalau misalkan seseorang itu banyak penumpukan gasnya itu di perut bagian atas, berarti di atas pusar, di bawah sampai dengan diafragma, maka orang tersebut itu lebih cenderungnya ngantuk terus. Talamun ayeuna nu sok pel molor gitu. Babari tunduh, nah berarti penumpukan gasnya itu banyaknya itu di perut bagian atas. Kalau yang sulit tidur berarti penumpukan gasnya itu di perut bagian bawah. Oke. Apa yang harus dilakukan? Berarti Mas ya tadi kalau menangani orang yang demikian. Satu, lihat kita latar belakangnya. Beliau seorang atlet, apalagi atlet atletik ya.
Dari lari, lompat, lempar kan gitu ya, Mas. Kalau atletik itu lari, lompat, lempar kan gitu. Lompat, lempar, betul. Lari, ya melompat, ya melempar kan itu atletik berarti. Seorang atlet kemudian dia untuk berolahraga, secara otomatis berarti Mas akan mempengaruhi dari siklus kerja organ di dalam tubuhnya. Salah satunya rekan-rekan sekalian karena atletik kan tumpuan kaki ya, gerakan kaki itu sangat mempengaruhi juga terhadap peristaltik usus. Ketika misalkan seseorang gerakan kakinya itu kurang, maka peristaltik usus juga kurang berperan. Makanya banyak orang yang khususnya terapis, hati-hati rekan-rekan sekalian, saya mau ngasih info. Seorang terapis itu selalu bermasalah dengan perut bagian bawah. Karena apa? Karena kakinya kurang bergerak. Benar nggak? Ai leungeun jeung ti cangkeng ka luhur bergerak gitu. Dari pinggang ke atas bergerak, kebayang eta suku dari pinggang ke bawah kurang bergerak. Makanya masalahnya apa? Nyeri tepokan, pegel bitis kan gitu ya. Pegel pegel kaki gitu kan. Nah, itu sering terjadi kepada banyak terapis, bukan di grup ini, di luaran sana. Nah, makanya salah satu cara bagaimana kita menetralisir nih. Berarti kan ada lari-lari kecil. Lari-lari kecil ataupun berlari. Berlari bukan kemana, apalagi kemana-mana. Itu kalau misalnya, aduh saya nggak bisa kemana-mana. Cukup 10 menit. 2 kali dalam seminggu. Itu akan benar-benar membuat kaki Anda dan pencernaan Anda itu menjadi lebih signifikan. Oke, balik lagi Mas. Seperti tadi adanya perut bagian bawahnya itu menjadi keras. Itu adalah bagian di mana feces ya ataupun kotoran itu tertambat di katup ileoceca di sana. Berarti kan di bawah pusar itu Mas ya. Nah, itu biasanya di sigmoid Mas. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya si orang tersebut itu bisa buang air besar dalam 1 kali, minimal dalam 1 kali itu, 1 hari itu 1 kali. Nah, kalau misalkan ke suplemennya jelas berarti harus perpaduan antara Neo HB Core dengan GMS tuh Mas. Nah, supaya dia bisa buang air besarnya lancar kembali. Saya yakin ketika buang air besarnya itu lancar, masalah tidurnya, masalah sakit tepokannya, masalah sering ngeheng di kepalanya, itu akan segera reda. Kan hanya itu Mas yang terjadinya ya. Sulit tidur, ngeheng di kepala, sakit pinggang, dan kaki itu kurang lancar kan gitu ya. Ya, Nah, caranya kan, tidak nyambung ya, betul. Iya. Kenapa? Hati-hati lagi rekan-rekan sekalian. Kenapa misalkan seperti ini? Bicara tuh ada yang balelo ya. Kebanyakan kan itu juga jenisnya stroke Mas. Nah, perlu dipahami bahwa penyebab stroke pertama kali itu adalah ketika usus besar itu panas. Ketika usus besar panas, maka liver itu akan panas. Ketika liver panas, berarti usofagus itu menjadi kaku. Ketika usofagus menjadi kaku, otomatis lidah itu menjadi kaku. Jadi narero. Berarti tina kadut-kadut keneh wae. Gitu loh, rekan-rekan sekalian. Ya. Makanya, wajahmu adalah pencernaanmu kan gitu ya rekan-rekan sekalian. Berarti memperbaiki pencernaan. Nah, apa yang harus dilakukan Mas? Perbaiki aja pencernaannya. Karena ketika pencernaan itu terperbaiki, ada pencaharnya berarti kan dibantu dengan totok perut itu akan sangat jauh lebih lebih mempercepat proses pemulihannya. Begitu Mas. Siap ya, nuhun. Siap. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Langsung dijawab oleh guru besar kita semua dengan sangat jelas, rekan-rekan. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Teh Ida Hermawati. Ini Buya. Nah, di sini di chat ya, di kolom chat di sini bertanya, Assalamualaikum Buya, punten tumaros perkawis konsumsi HB Core, upami konsumsi teras-terasan, mau ngajantankeun efek samping, ngajantankeun leukemia. Nah, margi kantos ngaos dina medsos, upami sering konsumsi pengencer darah bakal ngakibatkeun leukemia. Gitu saudara Bu. Oke. Bagus sekali ini pertanyaan untuk semua. Bedanya resveratrol alami dengan resveratrol kimia itu beda tipis tapi beda-beda tebal juga. Oke. Resveratrol yang dikonsumsi dari obat kimia itu pertama diserap rekan-rekan sekalian
Itu ada yang kalau rekan-rekan sekalian pernah mendengar ada yang tablet di bawah lidah. Yang namanya itu seperti misalkan isosorbit dinitrat kan seperti gitu. Nah, itu adalah salah satu pengencer darah seperti lagi propanolol, allopurinol kan gitu ya. Lol seperti itu. Nah, itu adalah satu bentuk pengencer darah. Oke. Kenapa demikian? Nah, ketika seseorang mengkonsumsi zat kimia pengencer darah, itu kerjanya rekan-rekan sekalian adalah memaksa liver untuk mengeluarkan heparin. Heparin itu sama dengan resveratrol gitu loh, tidak. Jadi resveratrol namanya konsep awalnya itu yang dikeluarkan oleh liver itu adalah heparin. Nah, sehingga liver itu dipaksa untuk mengeluarkan heparin. Nah, sehingga ketika terus dipaksa, otomatis akan terjadi kelemahan yang terjadi kelemahan di bagian atas daripada liver itu sendiri. Ketika bagian atas di liver tersebut itu menjadi lemah, otomatis berarti kadar leukosit itu akan meninggi. Ketika kadar leukosit meninggi dalam jangka waktu lama, maka itu akan berubah sifat menjadi ganas. Kadar leukosit yang tinggi dan ganas itu namanya leukemia, ya, atau disebut juga dengan kanker sel darah putih. Oke, itu berbicara heparin ya. Oke, berbicara zat kimia yang terus-terusan dikonsumsi. Dan pola makan serta olahraganya tidak terjaga. Berarti kan kalau pola makan dan olahraga terjaga, berarti kan 4 pola itu terjaga, tetap akan baik-baik saja sebetulnya. Oke. Bedanya HB Core, jadi HB Core itu, rekan-rekan sekalian, jadi single garlic itu bukan memaksa liver untuk mengeluarkan zat heparin tadi, tapi memperkuat human dignity. Nah, jadi katup yang menyekat antara liver bawah dengan liver atas itu supaya lebih kuat. Ketika human dignity itu kuat, maka otomatis heparin itu akan terproduksi dengan normal. Begitu. Beda-beda tipis, tidak. Makanya bagaimana kalau mengkonsumsi HB Core akan lebih menguatkan ya apa akan mengakibatkan leukemia? Saya yakin dan saya katakan itu tidak akan pernah mungkin. Karena apa? Karena sifat dari Neo HB Core itu sendiri adalah antioksidan kan gitu ya. Antioksidan dan anti aging. Berarti kalsiumnya ada, natriumnya ada, kalorinya ada gitu kan. Kalsiumnya juga ada, itu semua sudah terbentuk. Karena sekali lagi bahwa Neo HB Core dalam proses respiratornya itu adalah memperkuat human dignity-nya. Bukan memaksa liver bagian otak, bagian atas untuk memproduksi heparin. Nah, itu beda-beda tipisnya. Kalau misalkan kerjanya tetap liver bagian atas yang memproduksinya, cuman dipaksa gitu loh. Dipaksa supaya si liver bagian atas tersebut mengeluarkan heparin. Bedanya berarti kan gitu. Kalau Neo HB Core tersebut, nah itu adalah memperkuat human dignity-nya. Sehingga ketika human dignity berarti liver bagian atas itu menjadi kuat untuk memproduksi dari yang namanya trombosit, leukosit, dan eritrosit. Seperti itu teh. Atur nuhun Bu ya. Ya. Oke, hatur nuhun Teh Ida. Boy, ada satu penanya lagi nih, Boy, yang tadi sudah melambaikan tangan. Ini sepertinya Kang Jainal Arifin. Kang Jainal, Siap. bisa langsung masuk. Halo, Kang Jainal. Kang Jainal, mute-nya mungkin Kang Jainal. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan masuk, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bu, ini testimoni saya ya. Saya kan orang tua tuh tadinya kan sakit. Sakitnya tuh ya nyesek gitu kan di area jantung. 10 meter tuh udah ngerasa ngap gitu. Saya terapi, saya kasih cepoder sama cepoder sampai sekarang alhamdulillah. Udah siap. Sih harus di ring begitu. Tapi nggak jadi sekarang, Ajena. Sampai akhirnya tadi ring, Boy.
Wih, juara. Alhamdulillah. Luar biasa. Terus kia aya deui pertanyaan jenal teh dari gula. Tah kamari kita kan di Jatiwangi. Gula pasien B powder, C powder sareng habekor. Terus enjing nate biasa dibersihan ku suster di rumah sakit ente karaos diguntingan daging nate. Kan santosna jenal ka Tangerang 2 hari si putra nate nyarios cenah iya atuh si daging teh digunting teh cenah ayeuna mah karaos. Alhamdulillah eta bagus reaksina sora tadi gitu kan. Bari bingung. Mohon. Kan biasana ente boy diguntingan teh ente ieu ente gitu. Kan alhamdulillah entos di pasien B powder, C powder sareng habekor aya karaosna gitu. Dahsyat anjeunna. Itu we boy. Luar biasa. Oke, salah satu testimoni yang luar biasa. Seseorang yang menderita diabetes tipe 2 ya, dengan reaksinya itu berarti luka yang sulit menutup ya. Sehingga kenapa demikian? Karena terjadi nekrosis ya. Nekrosis itu kerusakan sel di sekitar, sehingga daya sensitivitas dari sel tersebut itu menjadi jauh menurun. Nah, dahsyatnya rekan sekalian, karena nilai kalium dan kalsium yang seimbang di dalam neo habekor tersebut itu, selain daripada respirator, itu adalah fungsinya itu untuk neurotransmitter ya, untuk supaya si saraf itu kembali lagi bergerak sesuai dengan ritmenya. Nah, kenapa lebih sensitif ya? Lebih sensitif itu sebagai ciri bahwa susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi itu sudah nyambung kembali. Asalnya antara susunan saraf dan susunan saraf tepi itu tidak nyambung. Nah, itu disebut nekrosis ya. Nah, itu terjadi kepada pasien-pasien yang diabetes ataupun yang autoimun. Nah, dengan jalan disuplai respirator alami, kemudian disuplai juga dengan kalsium yang alami, disuplai dengan kalium kan gitu, yang alami yang terdapat di dalam neo habekor, dan fungsinya adalah seperti tadi ada cordyceps di dalamnya, itu adalah untuk mengaktifkan susunan saraf pusat. Makanya jangan aneh, anggena nangis di bareng habekor jadi nyeri tadi bagus saya tambah gitu loh. Jadi peristiwa itu adalah menandakan bahwa susunan saraf tepi dan susunan saraf pusat pada luka tersebut itu sudah nyambung kembali. Sehingga kalau seperti itu terjadi, maka proses pemulihan luka itu akan lebih cepat. Seperti itu, Ang. Terima kasih. Hatur nuhun, luar biasa testimoni. Sami-sami. Hatur nuhun, Jainal. Oke, teman-teman semua ya, tadi rangkaian pertanyaan, kemudian juga testimoni dari rekan-rekan ya, menunjukkan betapa luar biasanya ya rekan-rekan ketika melakukan aplikasi di lapangan, apalagi jika dikolaborasikan dengan herbal ya, herbal kita rekan-rekan, diantaranya adalah Neo Habekor. Boy, untuk selanjutnya kita rekan-rekan akan masuk ke dalam sesi selanjutnya ya, sesi kedua, di mana nanti guru besar kita semua akan memaparkan satu motivasi yang luar biasa sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu Sir Budi Cipta Rasa. Nah, Buya akan memberikan penjelasan sekaligus motivasi, yaitu terkait dengan Sir, Boy. Dipersilakan kepada